warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad
Salatun tujina ala ahliha wa ahliha amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ibadah mahdhah salat Jumat ini saya mengajak pada diri saya dan para jamaah semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di akhir penghujung tahun Masehi ini, tahun 2024, tak ada salahnya jika kita merenungi ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah, takutlah, jauhilah hal yang negatif kepada Allah. Mendekatlah kamu kepada Allah. Taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur, dan hendaklah lihatlah nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah diri kalian apa-apa yang kamu perbuat lighad, untuk besok atau untuk akhiratmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha waspada apa-apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita simak dari ayat ini, ya ayyuhalladzina, ya ayyuha adalah ajakan Allah. Dalam ilmu nahwu disebut kata munada, nida, panggilan Allah, ya ayyuha. Jika kita teliti, ayyuha ini ternyata berulang-ulang disebut oleh Allah sebanyak 150 kali, ya ayyuha. Baik ya ayyuhalladzina amanu, baik itu kepada ajakan kepada orang-orang yang beriman, alladzina kafaru, maupun orang-orang yang berkafir, pada orang-orang kafir. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, dan yang lain-lain, ya ayyuhan nas, dan lain sebagainya. Jika kita lihat ternyata ada 150 ya ayyuha, wahai. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ajakan Allah terhadap orang-orang yang beriman dalam Al-Quran ternyata disebut oleh Allah sebanyak 89 kali. Berarti Allah memanggil kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dalam Al-Quran disebut 89 kali. Lantas kata takwa, baik itu ajakan maupun bentuk masdar takwa atau bertakwalah, disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini sebanyak 258 kali. Ini menunjukkan bahwa ajakan Allah kepada kita, alladzina, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqu, wahai orang beriman, ini menunjukkan betapa luar biasanya Allah sayang kepada kita, perhatian kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini Allah menyebut ittaqullah sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah,
Bertakwalah kepada Allah. Takwa para jamaah adalah puncak dari segala amal perbuatan manusia. Amal-amal perilaku ibadah kita ini seharusnya mentoknya menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqullah, bertakwalah. Tidak salah jika khatib seantero dunia mengajak, berwasiat kepada seluruh jamaahnya untuk mengajak ketakwaan. Ini tentunya bukan ajakan sepele, tetapi di samping rukun daripada khutbah Jumat untuk mengajak ketakwaan, tetapi kita diingatkan oleh para khatib minimal seminggu sekali tiap hari Jumat untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Maka kita sebagai orang beriman menyambutnya, mendengarnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita masing-masing tentunya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus diseru menjadi orang-orang yang muttaqin? Ittaqullah sampai 2 kali dalam Al-Hasr. Wal tangduna summa qadam taliqat wattaqullah. Maka karena apa kita disuruh oleh Allah untuk menjadi hambanya bertakwa? Paling tidak alasan yang pertama, kita hidup ini adalah miliknya Allah, buminya Allah. Kita sudah diberi kesempatan hidup di bumi Allah, maka kita harus mengikuti apapun peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena kita semua diberi akal pikiran, diberi pengetahuan Allah walaupun sedikit untuk mengatur bumi ini. Dan jika kita ingin selamat lebih-lebih di akhirat, maka kita harus mengikuti wahyunya. Kita harus menurut sama wahyu yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa kita harus bertakwa? Karena yang ketiga adalah kita diberi nikmat oleh Allah. Betapa nikmat yang luar biasa yang banyaknya diberikan kepada Allah, maka tentunya harus kita syukuri. Nikmat yang begitu banyak kita tentunya tidak mampu untuk menghitungnya. Maka jalan satu-satunya kita bisa tahu itu semua, kita bisa tahu terima kasih kepada sang pemilik, sang pemberi, maka salah satunya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah, menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu perintahnya, maka sejaknya kita sam'an wa ta'atan, kita mendengarnya dan kita mentaatinya. Inilah sikap orang beriman, sehingga mudah untuk menuju orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga terus menerus ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah, jangan kamu sekalian meninggal sampai kamu dalam keadaan orang yang bertakwa, berpegang teguh kepada tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Hasr tersebut ada kata ligot untuk akhirat, bahwa marilah kita tengok, kita perhatikan, kita introspeksi diri bahwa amal-amal yang telah kita lakukan apakah sudah sesuai dengan syari', apakah sudah benar, apakah diri kita masing-masing yang sebagai pemimpin keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, apakah kita sudah mampu memelihara diri kita dari neraka, diri kita, lantas istri kita, anak-anak kita. Kita perlu introspeksi. Apakah kita hanya untuk diri kita sendiri selama ini? Tentunya kita terus berintrospeksi diri.
untuk amal ibadah yang telah kita lakukan, dan kita tengok bahwa kita semua kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap jiwa akan mengalami kematian, bahwa kita harus sadar para jamaah, kita semua suatu saat nanti akan mengalami kematian. Maka bekal yang harus kita bawa adalah bekal amal soleh yang harus kita lakukan. Allah menunjukkan ligot untuk akhiratmu mana. Maka mukmin yang cerdas, kita terus introspeksi, kita harus berpikir amal-amal yang telah lalu apakah sudah benar, lalu untuk ke depan kita rancang, kita betul-betul agar amal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, dalam menghadapi ligot kematian ini kita harus mempunyai bekal. Pertama, bekal yang harus kita siapkan adalah untuk menghadapi kematian, karena kematian kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bisa jadi yang sehat, yang merawat orang sakit malah didahulukan kematiannya daripada yang sakit. Anak muda yang ia mengira masih lama meninggalnya ternyata lebih dahulu daripada orang tua-tua yang masih dalam keadaan sehat. Kita tidak tahu. Maka sebagai mukmin yang cerdas, tetap kita bersiap untuk menghadapi ligot, bahwa akhirat kematian ini pasti akan ada pada diri kita masing-masing. Maka yang pertama, mari kita siapkan amal yang terbaik. Ada 3 yang kita siapkan paling tidak dalam kesempatan ini. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan amal yang sifatnya mengalir, yaitu sedekah jariyah. Yang ketiga adalah berdoa. 3 hal inilah paling tidak bekal kita menghadapi kematian. Yang pertama para jamaah, amal yang baik mungkin, sebagaimana surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan antara hidup dan mati, liyabluwakum, supaya diuji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, manakah di antara yang terbaik di antara amal kamu sekalian. Kita berlomba-lomba mengejar amal yang terbaik. Maka amal yang terbaik di antara salah satunya cirinya adalah istiqomah para jamaah. Mungkin sholat ba'diyah, qobliyah sebelum sholat wajib kita istiqomahkan. Ini adalah cara amal yang terbaik kita. Sedekah kalian walaupun tiap hari Jumat kita istiqomahkan. Bacaan Quran walaupun hanya habis subuh, monggo diistiqomahkan. Inilah walaupun kecil tapi istiqomah ini luar biasa. Lebih-lebih ibadah yang sifatnya mahdhah, yang wajib, sholat fardu 5 waktu. Ini adalah garansi Allah sebagai makhluk ciptaannya. Jangan sampai gara-gara sakit lalu kita malas sholat. Ada tata caranya. Ketika sakit tidak bisa berdiri, kita dibolehkan untuk duduk. Tidak bisa duduk ketika sakit, boleh kita sambil berbaring. Asalkan ketika akal ini masih sadar, gara-gara sakit jangan tinggalkan sholat. Jangan gara-gara kita safar, bepergian, capek, tidak ada tempat untuk ada kiblat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tetap sholat. Itu semua ada pelajaran tata caranya, bahwa garansi hidup manusia sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan para jamaah. Ini amal yang terbaik harus kita lakukan. Yang kedua para jamaah, untuk menghadapi kematian, monggo kita berpikir bahwa kita mati nanti semua amal terputus. 3 hal yang tidak terputus ketika kita mati tapi masih ada mengalir. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Paling enggak sedekah jariyah yang harus kita kunci utama, monggo yang kaitannya dengan orang lain. Janganlah harta yang kita miliki kita habiskan untuk diri kita. Kita habiskan untuk menikmati makanan yang lezat-lezat untuk diri kita. Tetapi berpikirlah bahwa Allah telah memberikan kesempatan
Bersedekahlah, beramallah untuk orang lain. Kita ciptakan sarana pendidikan, kita bantu sarana-sarana yang sifatnya untuk orang banyak, sumur yang airnya dimanfaatkan orang lain. Sedekah, kita belikan baju orang, kita belikan Al-Quran, masjid, sekolah. Dan di saat kita mati, sarana-sarana yang telah kita bangun tadi, sedekah berupa baju dan lain-lain yang telah kita berikan untuk orang lain, ketika kita mati, amal jariah, amal itu akan senantiasa mengalir kepada kita. Maka inilah berpikirnya mukmin yang cerdas, walaupun sudah meninggal tapi amalnya mengalir. Inilah kesempatan kita mumpung masih hidup. Yang kedua, yang terakhir para jamaah, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana kematian kita, apakah baik atau buruk, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Ajaran doa yang diamalkan oleh para ulama dicontohkan pada kita, Allahumma nakhtim lana bil iman, ya Allah matikanlah kami, pungkasilah hidup kami dengan keadaan beriman. Nakhtim lana bil khair, pungkasilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Nakhtim lana bi husnil khotimah, pungkasilah hidup kami dengan keadaan husnil khotimah. Wa nakhtim lana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah akhirlah hidup kami dengan ucapan la ilaha illallah. Kita ikhtiar paling tidak dengan berdoa para jamaah. Dalam sebuah hadis, man akhira kalami bi qauli la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Inilah para jamaah, di samping kita berdoa untuk diri kita, monggo kita juga doakan orang lain. Ma min abdin muslimin yat'u lidhuril ghaib illa malak faqala malak walaka bimislin. Orang mukmin yang mendoakan mukmin lainnya, mendoakan orang mukmin lainnya tanpa diminta, maka dia akan didoakan malaikat sebagaimana apa yang ia berdoa untuk orang lain tersebut. Jika kita berdoa pada orang lain, ya Allah saudaraku yang sakit, berilah yang terbaik ya Allah. Jika mati, matikanlah keadaan husnul khotimah. Hadis sahih ini memberikan jaminan bahwa orang mukmin yang mendoakan saudaranya mukmin hal yang baik, maka dia akan didoakan oleh malaikat sebagaimana doanya untuk orang lain tersebut. Dan juga menyangkut doa para jamaah, janganlah kita tak henti-hentinya. Di samping kita berdoa minta ampun untuk diri kita, orang tua kita, berdoalah ampunan untuk orang lain. Allah telah berfirman dalam surat Muhammad 19, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Setelah kita berdoa, mohon ampun untuk dosa kita, lidzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun kalian semua untuk saudaramu orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kita doakan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran surat Muhammad. Dalam Al-Hasr juga, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampuni diriku dan saudara-saudaraku alladzina sabaquna bil iman, mereka-mereka yang telah mendahului kami. Jadi para jamaah, jangan pelit berdoa untuk orang lain. Jangan hanya doa untuk ampunan diri kita sendiri, tapi doakanlah orang lain juga ampunan-ampunan itu. Niscaya para jamaah, jika kita berdoa untuk diri kita dan orang lain, maka saat kita tiada, orang lain pun akan mendoakan kepada kita, memintakan ampun untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang taat, beriman, dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaruddin wa khudhul man khudhalal muslimin wa damir a'da'atin wal kafatal musyrikin wa 'ali kalimatka ila yaumiddin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ansur ikhwan mujahidina fi Palestin, Allahumma salimil aqsa fi Palestin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.